Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut berbangga, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu di dalam anugerah Tuhan, dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pagi hari ini, karena sungguh Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memperkenankan setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-5. Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita pagi hari ini yaitu indahnya kebersamaan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu indahnya kebersamaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu mengerti dan menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita tidak saja sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, di sana dikatakan Tuhan berbicara tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Dikatakan sekali lagi, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan ingin kita hidup di dalam sebuah kebersamaan. Ketika kita hidup di dalam kebersamaan, maka kita akan melihat hal-hal yang indah. Ya, pekerjaan yang berat bisa dikerjakan dengan bersama-sama, sehingga pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Pekerjaan yang banyak ketika dikerjakan secara bersama-sama maka akan cepat selesai. Itu sebabnya pagi hari ini kita belajar bahwa pentingnya hidup di dalam kebersamaan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, kita perlu hidup di dalam kebersamaan. Nah, memang bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang gampang untuk hidup di dalam kebersamaan. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita hidup di dalam kebersamaan. Ya, untuk hidup di dalam kebersamaan, maka kita perlu memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita. Bukan hal yang mudah. Kalau berbicara tentang pikiran dan perasaan Kristus, maka kita dapat melihat ada beberapa poin di sini yang merupakan bagian dari pikiran dan perasaan Kristus yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita supaya kita dapat hidup di dalam kebersamaan. Nah, yang pertama dikatakan yaitu di dalam ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Inilah pikiran Kristus. Memiliki, dikatakan, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati sepikir. Di dalam kita menjalani kebersamaan ini, kita perlu memiliki kesehatian. Kita perlu memiliki satu pikiran. Kita perlu ada di dalam satu ikatan kasih. Satu ikatan jiwa, hubungan
antara satu dengan yang lain, hubungan batin satu dengan yang lain. Memiliki satu tujuan di dalam kebersamaan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam kebersamaan ini penting sekali kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita. Yang kedua, pikiran dan perasaan Kristus harus ada dalam kehidupan kita. Pikiran dan perasaan Kristus itu yang bagaimana? Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan yang lain. Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di sana dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kita memperhatikan bahwa pikiran dan perasaan Kristus yaitu tidak mencari kepentingannya sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, mengutamakan orang lain, tidak menganggap dirinya lebih utama, tetapi orang lain yang lebih utama di dalam kebersamaan. Memang tidak mudah, tidak gampang, karena setiap kita pasti di dalam hidup kita ada apa? Keakuan, keegoan. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar untuk hidup di dalam kebersamaan, kita perlu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yaitu apa? Yaitu tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian untuk diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain, mengutamakan orang lain di dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang ketiga yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Pikiran dan perasaan Kristus yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 di sana dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah pikiran dan perasaan Kristus, yaitu apa? Mengosongkan diri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Pikiran dan perasaan Kristus yaitu apa? Hidup di dalam kerendahan hati. Dengan kita hidup di dalam kerendahan hati, maka kita akan dapat hidup secara bersama-sama. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati dan kita hidup secara bersama-sama, maka akan ada apa? Keindahan di tengah-tengah kebersamaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kita sekalian rindu menikmati keindahan di tengah-tengah kebersamaan, baik di tengah-tengah keluarga kita, baik di tengah-tengah rumah tangga kita, baik ya di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita sebagai keluarga besar jemaat Tuhan yang ada, kita rindu ada kebersamaan sehingga kita boleh melihat hal-hal yang indah terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Sebabnya pagi hari ini, milikilah pikiran dan perasaan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mengakhiri renungan pagi hari ini, ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan kepada kita. Demikian kisahnya. Ada seorang antropolog menunjukkan permainan kepada anak-anak suku Afrika. Dia meletakkan satu keranjang penuh buah di dekat pohon, dan antropolog ini memberi petunjuk kepada anak-anak bahwa anak yang lari pertama kali mencapai pohon, dia berhak mendapatkan sekeranjang buah.
Nah, ketika sang antropolog itu memberikan aba-aba, maka antropolog ini terkejut. Mengapa dia terkejut? Karena anak-anak berjalan bergandengan tangan tanpa berebut, saling mendahului. Ketika antropolog bertanya kepada mereka, kepada anak-anak ini, mengapa kalian melakukan ini? Padahal kalian punya kesempatan untuk mendapatkan sekeranjang buah seorang diri. Dan mereka menjawab, anak-anak itu menjawab, Ubuntu. Anak-anak itu menjawab, Ubuntu. Bagaimana salah satu dari kita bisa bahagia, sedangkan teman yang lain bersedih? Ubuntu dalam peradaban mereka artinya, aku adalah kita, dan kita adalah aku. Suku Afrika ini memahami rahasia kebahagiaan yang sesungguhnya, yang justru hilang atau dihilangkan dalam kehidupan masyarakat modern yang sangat individualistis dan sangat egosentris. Padahal mereka menganggap dirinya sebagai masyarakat yang paling beradab. Anak-anak suku Afrika ini, mereka tidak berebut, tidak saling mengejar untuk mengambil buah keranjang ini. Mereka berkata Ubuntu, karena mereka punya sebuah konsep, yaitu aku adalah kita dan kita adalah aku. Mereka bergandengan tangan bersama-sama mengambil buah itu. Sekeranjang buah itu mereka ambil dan mereka berbagi bersama-sama. Mereka makan bersama-sama. Mereka berkata, bagaimana aku akan bahagia kalau saudaraku ada di dalam kesedihan? Sebuah nilai yang luar biasa. Kita perlu belajar bahwa kebersamaan itu penting di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya. Hidup di dalam kebersamaan, kita akan mengalami keindahan, mengalami kebahagiaan secara bersama-sama. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami supaya kami hidup di dalam kebersamaan. Karena kami percaya ketika ada kebersamaan, di situ ada keindahan, ada kebahagiaan yang boleh kami nikmati dan kami alami secara bersama-sama. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan kami. Bahkan berkati iman kami, kasih dan kesetiaan kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.